Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Lutfia Amanda Asri, peserta Latsar CPNS tahun 2025, Kabupaten Mamuju Tengah, Angkatan 4, Kelompok 2. Isu terpilih pada aktualisasi ini adalah belum optimalnya pelaksanaan TERA dan TERA ulang disebabkan belum tersedianya layanan notifikasi digital sebagai alarm pengingat jadwal kunjungan pelaksanaan TERA di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mamuju Tengah sampai dengan tahun 2025. Berdasarkan hasil observasi di Satuan Kerja Bidang Meteorologi, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mamuju Tengah, masih ditemukan beberapa pihak wajib TERA yang terlambat atau belum melaksanakan TERA ulang sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan karena tidak adanya sistem pengingat otomatis yang dapat memberikan notifikasi kepada pihak wajib TERA terkait waktu pelaksanaan TERA, sehingga kegiatan TERA tidak dapat terlaksana karena pemilik timbangan tidak di tempat. Dampak jika isu tidak diselesaikan adalah: yang pertama, penurunan tingkat kepatuhan pelaku usaha. Yang kedua, tertundanya pelaksanaan TERA dan TERA ulang dikarenakan jadwal kunjungan petugas ke lapangan tidak terkoordinasi dengan baik. Yang ketiga, meningkatnya beban kerja ASN dan petugas meteorologi. Yang keempat, pemborosan anggaran operasional. Isu belum tersedianya layanan notifikasi digital pada pelaksanaan TERA dan TERA ulang menunjukkan perlunya pengelolaan ASN yang lebih efisien dan berbasis teknologi untuk meningkatkan kinerja serta efisiensi kerja. Hal ini juga menegaskan pentingnya penguatan kompetensi digital ASN agar mampu mendukung pelayanan publik yang sesuai dengan karakter Smart ASN, yaitu menguasai digital skill. Dengan merujuk pada akar penyebabnya, maka gagasan kreatif yang akan dilakukan untuk menyelesaikan core isu tersebut adalah pelaksanaan TERA dan TERA ulang UTTP, alat ukur takar timbang dan perlengkapannya berbasis aplikasi Siaga TERA, Sistem Informasi Alarm Giat TERA. Adapun jadwal pelaksanaan dimulai 17 Oktober sampai dengan 7 November 2025. Kegiatan minggu pertama yaitu mengajukan rencana kegiatan kepada mentor. Pada tahapan kegiatan ini dilakukan konsultasi terkait rencana kegiatan untuk mendapatkan saran atau masukan dari mentor. Selanjutnya melakukan diskusi dan meminta masukan dari rekan kerja. Diskusi dilakukan untuk menemukan titik temu terkait jadwal pelaksanaan kegiatan aktualisasi agar tidak terjadi tumpang tindih dengan kegiatan rekan kerja lainnya. Kemudian menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan. Setelah melakukan diskusi bersama rekan kerja untuk menentukan jadwal pelaksanaan kegiatan, selanjutnya menyusun jadwal tersebut ke dalam tabel rencana jadwal kegiatan aktualisasi. Kemudian melaporkan hasil diskusi kepada mentor atau atasan langsung. Hasil diskusi berupa jadwal yang telah disepakati bersama, dilaporkan ke mentor untuk mendapatkan persetujuan. Kegiatan minggu kedua. Yang pertama yaitu melakukan identifikasi kebutuhan data dan sarana. Pada tahap ini dilakukan identifikasi tentang berbagai data yang diperlukan dalam mendukung pengembangan aplikasi. Proses ini menjadi dasar penting untuk memastikan bahwa setiap langkah berikutnya sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan. Kemudian berkoordinasi dengan pegawai terkait pengelolaan data. Kegiatan ini bertujuan memperoleh masukan dan memastikan kesesuaian data yang digunakan. Melalui koordinasi yang baik diharapkan proses pengelolaan data lebih efektif. Kemudian melakukan survei sederhana terhadap sistem yang dapat diadopsi. Survei ini membantu dalam menemukan referensi terbaik mengenai fitur dan mekanisme kerja yang dapat diadopsi ke dalam rancangan aplikasi. Selanjutnya, menyusun hasil rekapitulasi data kebutuhan aplikasi. Pada tahap ini, seluruh hasil pengumpulan data direkap dan dijadikan pedoman utama dalam proses perancangan dan pengembangan aplikasi. Kegiatan minggu ketiga. Kegiatan yang pertama yaitu membuat sketsa awal alur kerja aplikasi. Pada tahap ini menggambarkan bagaimana setiap fitur saling terhubung dan bagaimana pengguna akan berinteraksi dengan sistem. Sketsa awal ini menjadi fondasi penting sebelum masuk ke tahap perancangan yang lebih detail.
Selanjutnya yaitu mengkonsultasikan rancangan dengan mentor. Melalui diskusi ini, diperoleh masukan yang membantu memperjelas alur, memperbaiki kekurangan. Kolaborasi ini juga memastikan rancangan yang dibuat lebih matang dan relevan. Kemudian menyusun prototipe rancangan awal sederhana aplikasi. Prototipe ini berfungsi sebagai gambaran awal yang lebih konkret sehingga dapat memperlihatkan bagaimana tampilan dan fungsi dasar aplikasi akan bekerja. Meskipun masih dalam bentuk awal, prototipe ini sangat membantu dalam menguji ide dan memastikan arah pengembangan sudah tepat. Kegiatan terakhir adalah melakukan review terhadap rancangan akhir. Pada tahap ini, dilakukan pemeriksaan kembali seluruh elemen desain, memastikan semuanya sesuai dengan kebutuhan pengguna. Review ini bertujuan untuk memastikan bahwa rancangan aplikasi sudah siap untuk dikembangkan lebih lanjut ke tahap uji coba. Kegiatan minggu keempat. Tahapan kegiatan yang pertama yaitu menyiapkan uji coba aplikasi sebelum melakukan kunjungan kepada wajib tera. Kemudian, melakukan uji coba terbatas kepada wajib tera. Proses uji coba dilaksanakan sesuai prosedur yang telah direncanakan, serta menguji setiap fitur aplikasi untuk memastikan fungsi berjalan sesuai dengan kebutuhan. Setelah uji coba dilakukan, masukan dari pengguna menjadi bagian penting, mengumpulkan komentar, pengalaman pengguna, serta saran perbaikan yang diberikan oleh pengguna sebagai bahan evaluasi mendalam. Kemudian, memeriksa hasil uji coba untuk mengidentifikasi kendala sekaligus mengenali peluang pengembangan lebih lanjut agar aplikasi dapat bekerja lebih optimal. Pada matriks rekapitulasi realisasi habituasi NND PNS berakhlak menunjukkan nilai aktualisasi NND yang sama. Capaian penyelesaian core issue. Sebelum pelaksanaan aktualisasi, proses tera dan tera ulang belum berjalan optimal karena tidak adanya sistem pengingat atau notifikasi yang dapat membantu petugas dalam memantau jadwal kunjungan. Seluruh informasi terkait jadwal masih dilakukan secara manual atau via telepon, sehingga berpotensi menimbulkan keterlambatan, mis-schedule, serta kurangnya koordinasi antar petugas dan pihak pemilik UTTP. Setelah pelaksanaan aktualisasi, proses tera dan tera ulang mulai berjalan lebih optimal karena telah tersedia sistem notifikasi yang membantu petugas memantau jadwal kunjungan secara tepat waktu. Informasi terkait jadwal kini dapat dikelola secara digital sehingga meminimalkan potensi keterlambatan, mengurangi resiko mis-schedule, serta meningkatkan koordinasi antara petugas dan pemilik UTTP. Selain itu, kebutuhan data dan sarana pendukung aplikasi telah berhasil dipetakan dengan jelas, sehingga langkah digitalisasi layanan dapat diimplementasikan dengan lebih efektif dan terarah. Manfaat terselesaikannya core issue bagi individu peserta. Yang pertama, meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam pengembangan sistem informasi sederhana, khususnya layanan notifikasi digital. Yang kedua, memperkuat kompetensi dalam manajemen data, koordinasi, dan pelayanan publik berbasis teknologi. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan problem solving melalui identifikasi masalah, analisis kebutuhan, dan implementasi solusi. Yang keempat, membentuk perilaku kerja yang lebih proaktif, inovatif, dan berorientasi pelayanan. Yang kelima, meningkatkan efisiensi dalam tugas rutin karena proses pengingat jadwal tidak lagi dilakukan secara manual. Bagi instansi, yang pertama, pelaksanaan tera dan tera ulang menjadi lebih tertib, tepat waktu, dan terjadwal. Yang kedua, mengurangi potensi keterlambatan wajib tera sehingga target kinerja pelayanan lebih mudah tercapai. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas koordinasi antar petugas melalui sistem informasi yang terintegrasi. Yang keempat, menghemat waktu dan sumber daya karena proses pengingat manual berkurang secara signifikan. Yang kelima, mendorong instansi menuju digitalisasi layanan metrologi sejalan dengan prinsip transformasi digital. Bagi stakeholders,
Yang pertama, mendapatkan pengingat otomatis mengenai jadwal tera dan tera ulang sehingga dapat mempersiapkan diri lebih baik. Yang kedua, meningkatkan kepastian pelayanan dengan jadwal kunjungan yang lebih jelas dan terstruktur. Yang ketiga, meminimalkan resiko terlambat tera ulang yang dapat berdampak pada ketidakpatuhan atau potensi sanksi. Yang keempat, mendapatkan pelayanan lebih cepat, mudah, dan responsif. Rencana tindak lanjut. Yang pertama, melakukan penyempurnaan fitur layanan notifikasi digital. Dan yang kedua, melakukan sosialisasi penggunaan layanan notifikasi digital kepada wajib tera. Kesimpulan, pelaksanaan aktualisasi pengembangan layanan siaga tera menunjukkan kemajuan nyata dalam mengatasi masalah belum optimalnya pengingat jadwal tera dan tera ulang. Melalui koordinasi efektif dengan atasan dan rekan kerja, pengumpulan data yang akurat, penyusunan rancangan awal aplikasi, serta uji coba terbatas yang disertai evaluasi, peserta berhasil menerapkan nilai-nilai berakhlak secara konsisten. Seluruh tahapan menghasilkan gambaran kebutuhan sistem yang jelas, rancangan aplikasi yang sistematis, serta temuan perbaikan berdasarkan hasil uji coba, sehingga siaga tera semakin siap menuju pengembangan dan implementasi lebih lanjut sebagai solusi peningkatan kualitas pelayanan tera. Rekomendasi atau saran untuk penyelenggara pelatihan. Yang pertama, mengembangkan materi pelatihan yang lebih mengakomodasi kebutuhan praktik digitalisasi layanan publik, khususnya aplikasi pendukung kinerja seperti sistem notifikasi dan pengingat layanan. Yang kedua, melakukan pembaruan modul pelatihan dengan memasukkan contoh-contoh inovasi digital yang relevan dengan tugas jabatan peserta, termasuk praktik baik pengembangan aplikasi sederhana. Untuk instansi asal peserta. Yang pertama, mendukung keberlanjutan pengembangan aplikasi siaga tera dengan menyediakan ruang kolaborasi, masukan teknis, dan monitoring berkala agar aplikasi dapat digunakan sebagai alat bantu operasional kegiatan tera dan tera ulang. Yang kedua, memperkuat budaya digital di lingkungan kerja melalui pembiasaan penggunaan sistem informasi sederhana, penyimpanan data digital, serta pemanfaatan aplikasi pendukung kerja.